Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, s- Perkenalkan, saya Agnes Natalia Salahi, NIM 4342 40 1082 dari TRPL 4C Pagi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi ATS Praktikum Mata Kuliah RPL 423, di mana presentasi ini mencakup 4 minggu pertemuan, yaitu minggu 1, 2, 4, dan 6. Dan agar materi terasa lebih nyata dan mudah dipahami, saya akan mengaitkannya setiap topik dengan sebuah mini case yang akan kita ikuti bersama dari awal hingga akhir. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak eh, hadirin sekalian untuk berkenalan dulu dengan tokoh utama kita hari ini. Nah, di sini bayangkan ada sebuah tim mahasiswa yang sedang membangun sebuah aplikasi commerce sederhana bernama Toko Kita, di mana aplikasi ini punya tiga fitur utama, yaitu login pengguna, manajemen produk, dan proses checkout. Nah, di awal pengembangan, tim ini semangat sekali. Mereka langsung terjun coding, membuat fitur satu persatu, dan dalam 2 minggu aplikasi sudah bisa berjalan. Tapi ada satu hal yang mereka lupakan, yaitu keamanan. Tiada ada validasi input, password disimpan dalam bentuk teks biasa, dan siapapun bisa mengakses halaman admin tanpa login. Nah, inilah yang akan kita pelajari bersama. Kita akan ikuti perjalanan toko kita, dan di setiap tahap kita akan lihat apa yang seharusnya mereka lakukan sejak awal agar aplikasi ini aman. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Minggu pertama kita membahas secure SDLC, di mana tapi sebelum ke secure-nya, kita perlu pahami dulu apa itu SDLC. Nah, SDLC ini atau Software Development Life Cycle adalah siklus hidup pengembangan perangkat lunak, mulai dari perencanaan, desain, pengodean, pengujian, hingga perangkat lunak digunakan, dan akhirnya pensiun. Nah, SDLC ini bukan siklus yang berbeda, ia tetap SDLC yang sama. Bedanya adalah di setiap fase kita secara aktif mempertimbangkan aspek keamanan, bukan menunggu sampai selesai baru sadar ada celah. Ada satu prinsip yang penting sekali dari materi ini, yaitu software yang bisa berjalan belum tentu software yang aman. Nah, toko kita ini adalah buktinya. Aplikasinya jalan, iya, aman belum tentu. Lalu mengapa keamanan harus masuk sejak awal? Nah, karena ada data nyata yang menunjukkan semakin terlambat bug atau celah keamanan ditemukan, semakin mahal biayanya. Nah, bug yang ditemukan di fase requirement biayanya rendah. Tapi kalau baru ketahuan setelah aplikasi sudah dirilis ke publik, biayanya bisa sangat tinggi, baik dari sisi uang, waktu, maupun kepercayaan pengguna. Nah, selanjutnya, setelah tahu apa itu secure SDLC, kita perlu tahu untuk apa sebenarnya eh, ada tiga tujuan utama secure SDLC ini, yaitu pertama, melindungi informasi, baik yang sedang digunakan, disimpan maupun dikirim. Kedua, mengurangi attack surface, yaitu titik-titik di sistem yang bisa dieksploitasi oleh penyerang. Nah, yang ketiga, meningkatkan ketahanan sistem agar tidak mudah jatuh saat diserang. Lalu, apa manfaatnya bagi organisasi atau tim pengembang? Nah, dengan menerapkan Secure SDLC ini, kita bisa menghemat biaya perbaikan di kemudian hari, meningkatkan kepercayaan pengguna, dan tentunya menghasilkan sistem yang lebih andal. Tapi menariknya, ada banyak mitos di sekitar keamanan software yang sering membuat tim salah langkah. Misalnya, sudah pasang antivirus, pasti aman, atau nanti saja urusan keamanan setelah fitur selesai. Nah, kedua pandangan ini tentunya keliru. Kenapa? Karena keamanan bukan produk yang bisa dibeli di toko dan bukan fitur yang bisa ditempel di belakangan. Keamanan adalah proses yang harus sejak awal, sejak hari pertama pengembangan. Harus ada sejak hari pertama pengembangan. Selanjutnya, sekarang mari kita hubungkan kembali ke toko kita. Nah, tim toko kita tidak menerapkan secure SDLC. Mereka langsung coding tanpa memikirkan keamanan di fase awal. Hasilnya, password pengguna disimpan dalam bentuk plain text database. Artinya, siapapun yang berhasil mengakses database langsung bisa membaca password semua orang. Nah, tidak ada validasi input, jadi form login bisa diserang dengan SQL injection. Nah, dan halaman admin bisa juga diakses siapa aja tanpa perlu login. Tapi karena mereka tidak punya framework berpikir yang benar sejak awal. Nah, kalau mereka menerapkan secure SDLC sejak fase requirement, mereka sudah akan bertanya, data apa yang sensitif,
siapa yang boleh akses apa, bagaimana kalau ada yang mencoba menyerang sistem kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadi fondasi keamanan dan itulah yang akan kita bahas di minggu kedua. Nah, di sini masuk ke minggu kedua ini kita membahas security requirements yaitu persyaratan keamanan. Nah, di fase requirement inilah kita menentukan apa saja yang harus dilakukan sistem agar aman. Persyaratan keamanan ini diturunkan dari standar industri, regulasi yang berlaku, dan pengalaman dari kerentanan yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, persyaratan ini terbagi dua, yaitu pertama adalah fungsional. Ini tentang fungsi keamanan yang langsung terlihat pengguna seperti fitur login, enkripsi data atau autentikasi dua faktor. Yang kedua adalah non-fungsional. Ini lebih ke cara kerja sistem yang tidak terlihat langsung seperti pencatatan log aktivitas, audit trail, dan grateful declaration saat sistem bermasalah. Nah, ada satu hal yang sering terjadi kesalahan di lapangan, yaitu tim biasanya menulis requirement seperti sistem harus aman, tapi kalimat tidak berarti apa-apa karena aman itu subjektif dan bisa dinafsirkan berbeda-beda. Nah, yang benar adalah menuliskannya secara spesifik dan struktur. Misalnya password minimal 8 karakter, kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Nah, untuk session otomatis berakhir setelah 15 menit, tidak aktif. Data sensitif harus dienkripsi sebelum disimpan di database. Itulah yang disebut security requirement yang baik, konkret, terukur, dan bisa diverifikasi. Selanjutnya, dalam menentukan security requirement ada 7 atribut keamanan inti yang menjadi acuan. Kita kenal sebagai CIA plus AAA, yang dimana tambat non-reputation. Yang pertama adalah confidently, itu kerahasiaan, di mana informasi hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang. Di toko kita, ini berarti data kartu kredit pelanggan tidak boleh bisa dibaca oleh siapapun selain sistem pembayaran yang sah. Nah, kedua integrity, yaitu integritas. Data tidak boleh berubah tanpa izin, harga produk tanpa izin. Nah, untuk harga produk di toko kita tidak boleh bisa dimanipulasi oleh pengguna nakal saat proses checkout. Nah, ketiga ada availability, yaitu ketersediaan. Nah, sistem harus tetap bisa diakses kapanpun dibutuhkan. Kalau toko kita down saat flash sale, itu adalah kegagalan availability-nya. Lanjut ke AA-nya, yaitu authentication, untuk memastikan identitas pengguna, siapa yang login, apakah benar-benar orang yang mengaku. Lalu ada authorization, yaitu setelah tahu siapa, kita tentukan apa yang boleh dilakukan. Admin boleh hapus produk, tapi pembeli tidak. Nah, lalu ada accounting, yaitu mencatat semua aktivitas. Siapa login kapan, siapa yang ngubah harga produk, ini penting untuk audit. Lalu dan terakhir ada non-reputation, yaitu tidak bisa menyangkal. Kalau pengguna sudah ceko dan transfer, dia tidak bisa bilang, saya tidak pernah beli, sistem punya buktinya. Nah, ketujuh atribut ini tuh menjadi checklist dasar saat kita merancang security requirements untuk contoh case ini, itu toko kita. Selanjutnya, setelah menentukan atribut keamanan, kita perlu memodelkan bagaimana sistem bekerja dan bagaimana sistem bisa disalahgunakan. Di sinilah konsep use case dan misuse case masuk. Use case adalah cerita tentang apa yang dilakukan sistem dari sudut pandang pengguna yang sah. Misalnya di toko kita, seorang pembeli membuka aplikasi, lalu memasukkan email dan passwordnya, lalu masuk ke halaman beranda. Itu use case normal. Kalau miscase adalah kembalikannya, cerita dari sudut pandang penyerang. Apa yang bisa dilakukan oleh seseorang yang berniat jahat? Misalnya, seorang penyerang mencoba memasukkan ribuan kombinasi password secara otomatis untuk menebak password pengguna. Nah, ini tuh disebut brute force attack atau penyerang menyisipkan kode SQL di form login untuk bypass autentikasi. Ini disebut SQL injection. Nah, dengan memodulkan misuse case sejak awal, tim toko kita bisa menentukan, oke, kita perlu tambahkan batasan percobaan login. Kalau lebih dari 5 kali gagal, akun dikunci sementara. Nah, ini adalah bagian dari manajemen risiko. Sistematisnya untuk mengidentifikasi ancaman, menilai dampaknya, dan menentukan cara mengatasinya. Apakah risiko dihindari, dimitigasi, dialihkan ke pihak lain, atau diterima karena risikonya kecil. Nah, di toko kita, risiko brute
proses ini tidak bisa diabaikan. Jadi mereka harus memitigasinya dengan mekanisme pembatasan login. Selanjutnya kita masuk ke minggu 4, ada security design. Ini adalah fase di mana kita tidak lagi bicara apa yang perlu aman, tapi bagaimana cara merancang sistem agar aman. Nah, konsep utamanya adalah security by design. Keamanan keamanan bukan fitur tambahan, tapi bagian dari arsitektur sistem. Sejak gambar pertama dibuat, ada 4 prinsip yang menjadi panduan dalam desain keamanan, yaitu pertama ada list privilege. Setiap pengguna atau komponen hanya boleh punya akses sebatas yang dibutuhkan. Toko kita tidak perlu bisa hapus database. Kedua, defense in depth, yaitu pertahanan berlapis. Kalau satu lapisan jebol, masih ada lapisan berikutnya, seperti rumah yang punya kunci, pintu, alarm, kamera, dan sapam. Kalau satu gagal, yang lain masih ada aktif. Masih aktif gitu. Ketiga ada zero trust. Dia itu jangan percaya siapapun secara default, termasuk pengguna internal. Lalu ada verifikasi dulu, akses kemudian. Lalu keempat ada security in the open, yaitu desain keamanan tidak boleh bergantung pada kerahasiaan mekanismenya. Sistem harus aman bahkan jika mekanismenya diketahui publik. Lalu ada konsep penting lainnya yaitu left security, artinya kita mendorong pertimbangan keamanan ke kiri, yaitu ke awal. Nah, itu maksudnya timelinenya ke awal timeline pengembangannya. Nah, sebelum coding dimulai, tim sudah harus tahu ancaman apa yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya, um, salah satu salah satu teknik paling praktis dalam security design adalah threat modeling. Nah, proses sistematis untuk mengidentifikasi ancaman sebelum sistem dibangun. Salah satu framework threat modeling yang paling populer adalah STRIDE. Nah, STRIDE ini adalah singkatan dari 6 kategori ancaman. Yang pertama ada S, yaitu spoofing, itu penyerang berpura-pura menjadi pengguna lain di toko kita. Ini seperti seseorang yang menggunakan identitas orang lain untuk login dan berbelanja. Lalu ada T, yaitu tampering, itu penyerang memodifikasi data, misalnya mengubah harga produk saat proses checkout dari 500.000 menjadi rupiah satu aja gitu. Kalau R ada reputation, itu pengguna menyangkal tindakannya. Misalnya saya tidak pernah order itu gitu. Lalu ada I, ada information disclosure, yaitu informasi bocor ke pihak yang tidak berwenang. Data kartu kredit pelanggan terbaca oleh penyerang. Nah, ada D, itu denial of service, itu sistem dibanjiri request hingga tidak bisa melayani pengguna yang sah. Nah, toko kita ini down saat flash sale karena diserang. Ada E, yaitu elevation of privilege. Nah, di mana pengguna bisa berhasil mendapat akses admin. Setelah ancaman teridentifikasi menggunakan slide, kita susun urutan prioritasnya berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya. Lalu buat rencana mitigasi untuk masing-masing ancaman. Selanjutnya, setelah memahami prinsip security design dan slide, bagaimana wujudnya kalau diterapkan di toko kita. Nah, secara arsitektur, toko kita yang aman akan punya lapisan pertahanan seperti ini, itu pengguna mengakses aplikasi melalui HTTPS, semua komunikasi transkripsi, um, Transkripsi saat login sistem aplikasi, identifikasi menggunakan mekanisme autentikasi yang kuat. Setelah berhasil, pengguna mendapat token yang berlaku selama 15 menit. Nah, token ini digunakan untuk mengakses API yang dilengkapi rate limiting. Rate limiting, jadi kalau ada yang mencoba brute force, akses mereka itu otomatis dibatasi. Data sensitif seperti password itu disimpan dalam bentuk hash, bukan plain text. Dan semua aktivitas dicatat dalam log yang aman. Nah, ini adalah contoh nyata dan bagaimana core security, CIA, dan AA ini diwujudkan dalam desain teknis. Sekarang desain sudah matang, saatnya kita masuk ke fase yang paling sering jadi sumber masalah, yaitu fase coding, dan itu yang akan kita bahas di minggu uh, 6. Nah, kita kan masuk ke minggu 5 nih, di mana security development. Ini adalah fase di mana rancangan keamanan yang sudah kita buat di fase sebelumnya harus benar-benar diwujudkan dalam kode. Di fase ini, kita berhadapan dengan yang namanya
vulnerability atau kerentanan, di mana kerentanan adalah celah dalam kode yang bisa dimanfaatkan penyerang untuk merusak atau mencuri data dari sistem kita. Ada dua referensi utama yang digunakan industri untuk mengenali kerentanan yang paling umum dan berbahaya. Pertama ada OWASP Top 10, yaitu daftar 10 risiko keamanan aplikasi web yang paling kritis. Kedua ada CWE Top 25, itu daftar 25 kelemahan software paling berbahaya yang pernah ditemukan. Nah, di toko kita ini ada tiga kerentanan, yaitu yang langsung bisa kita identifikasi dari kode awal mereka, yaitu SQL injection, di mana karena tidak ada validasi input di form login, lalu ada cross-sitting splitting atau XSS, karena output dari pengguna langsung ditampilkan dalaman tanpa di encode terlebih dahulu. Dan ada broken authentication karena tidak ada mekanisme logout setelah berkali-kali gagal login. Lalu ketiga ada kerentanan, ini semuanya masuk dalam WASP top 10. Artinya ini bukan masalah langka atau eksotis, ini adalah kesalahan yang paling sering dibuat developer dan paling sering dieksploitasi penyerang. Selanjutnya, lalu bagaimana cara em, lalu bagaimana cara mencegah kerentanan itu mungkin muncul sejak awal gitu ya. Jawabannya adalah dengan secure coding. Secure coding ini Lalu bagaimana cara mencegah kerentanan itu muncul sejak awal? Jawabannya adalah secure coding. Secure coding ini bukan berarti coding yang lambat atau rumit. Ini tentang memiliki kebiasaan dan standar yang benar saat menulis kode. Ada standar dari set chart yang memberikan 10 panduan penting untuk pengodean yang aman. Yang paling fundamental adalah validate input. Jangan pernah percaya data yang datang dari pengguna. Semua input harus divalidasi, tipe datanya, panjangnya, formatnya, lalu ada prinsip list um, privilege, kode harus berjalan um, kode harus berjalan dengan hak akses seminimal mungkin, dan defense in depth itu jangan andalkan satu mekanisme keamanan saja. Nah, di toko kita ini penerapannya itu penerapannya itu konkret. Uh, from login harus menggunakan prepared statement untuk mencegah SQL injection. Output yang ditampilkan halaman harus di-encode untuk menjaga access, dan setiap endpoint API harus memverifikasi token sebelum memberikan aksesnya. Selain menulis kode yang aman, juga ada proses review yang harus dilakukan. Yaitu pertama ada static analisis, yaitu kode dianalisis tanpa dijalankan untuk menemukan bug dan celah keamanan. Kemudian ada peer review, itu sesama developer saling memeriksa kode, dan akhirnya unit testing, yaitu menguji kode secara terpisah dan memastikan perilakunya sesuai dengan yang diharapkan, termasuk skenario serangan. Selanjutnya, ada satu aspek dalam security development yang sering terlewat, itu keamanan lingkungan pengembangan itu sendiri. Bukan hanya kodenya yang harus aman, tapi juga tempat kode itu ditulis dan disimpan. Dan bayangkan kalau tim toko kita ini menulis kode yang sudah aman, tapi repository di GitHub-nya mereka itu publik dan APK-nya itu ikut tercommit, atau server development-nya mereka bisa diakses siapa saja tanpa password. Nah, kode yang aman pun menjadi tidak berguna. Maka ada beberapa komponen penting dalam secure environment. Pertama, ada akses ke server dan kode sumber harus dibatasi, hanya orang yang berwenang yang boleh masuk. Lalu kedua, gunakan version control seperti Git untuk melacak setiap perubahan kode. Ketiga, ada terapkan kode signing agar kode yang dirilis bisa diverifikasi keasliannya. Lalu keempat, ada build automation. Untuk memastikan proses aplikasi dan development itu dilakukan secara konsisten dan terkontrol. Dan yang tidak kalah penting itu SOP, yaitu standing operation producer. Itu ini adalah panduan tertulis tentang bagaimana tim bekerja, mulai dari cara mengambil kode dari repository, melakukan review, hingga memasukkan kembali kode yang sudah selesai. Nah, SOP ini memastikan semua developer bekerja dengan standar yang sama, sehingga tidak ada celah yang muncul karena inkonsistensi cara kerja.
Nah, kita sudah sampai di akhir presentasi. Mari kita lihat kembali perjalanan dari contoh case ini, yaitu toko kita. Di minggu pertama kita belajar bahwa keamanan harus ada sejak awal, bukan ditempel di akhir. SDLC ini adalah model fondasi cara berpikir yang benar dalam pengembangan software. Nah, di minggu kedua kita menerjemahkan cara berpikir itu menjadi persyaratan yang konkret dan terukur. Kita tahu atribut apa yang harus dipenuhi, dan kita mulai memodelkan bagaimana sistem bisa diserang melalui Mrs. Cash. Nah, di minggu keempat kita merancang sistem toko kita dengan prinsip security by design. Kita gunakan slide untuk mengidentifikasi ancaman dan kita bangun arsitektur berlapis yang mencerminkan C, I, dan A. Dan minggu keenam kita wujudkan semua rancangan itu dalam kode dengan mengikuti standar secure coding, melakukan analisis statis, peer review, dan memastikan lingkungan pengembangan juga aman. Nah, toko kita ini yang dulunya rentan kini punya fondasi keamanan yang solid, bukan karena satu langkah ajaib, tapi karena keamanan dipikirkan di setiap fase. Itulah inti dari software security. Itu bukan produk tapi proses. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.